Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tamu undangan serta petugas dan peserta upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024. Berikut akan saya bacakan sambutan dari Bupati Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para hadirin undangan serta peserta upacara yang berbahagia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Peristiwa monumental tersebut menjadi perwujudan harapan yang telah lama terpendam dalam lubuk hati rakyat Indonesia. Pada hari itu, segenap bangsa mendambakan kebersamaan dan harmoni dalam ikatan persaudaraan yang kokoh. Individualisme dan fanatisme dihilangkan demi meleburkan perbedaan. Proklamasi menjadi titik balik kejatuhan kolonialisme dan kebangkitan bangsa Indonesia. Dengan semangat yang berkobar, benteng kekuasaan kolonial selama ratusan tahun akhirnya berhasil dirobohkan. Proklamasi menjadi penanda kelahiran suatu bangsa yang bermartabat. Setelah kemerdekaan diraih, tugas besar menanti di depan kita. Pekerjaan kita bukan lagi membebaskan diri dari penjajahan fisik, tapi juga bagaimana membangun dan mengelola sumber daya manusia kita agar menjadi manusia yang merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Merdeka dari belenggu kepentingan pribadi, golongan atau kelompok yang hanya membawa pada kemunduran. Merdeka yang sejati adalah ketika setiap warga bebas dari segala bentuk ketidaksejahteraan. Kabupaten Jombang yang memiliki beragam potensi juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Masih banyak tugas yang perlu dibenahi, terutama dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi secara nasional seperti kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi. Pemerintah Kabupaten Jombang terus berupaya keras untuk mengulangi atau menanggulangi permasalahan-permasalahan ini. Pada tahun 2023, Kabupaten Jombang mencatat adanya 7.408 jiwa penduduk yang tergolong dalam kategori miskin ekstrim, yang mewakili 0,53% dari total populasi. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan sebesar 0,40% atau 4.472 jiwa dibandingkan dengan tahun 2022. Lebih lanjut, pada tanggal 26 Februari 2024, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merilis hasil estimasi angka kemiskinan ekstrim tingkat kabupaten kota untuk tahun 2023. Dalam laporan tersebut, persentase penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Jombang tercatat sebesar 0,50% atau 6.390 jiwa. Penurunan ini mencerminkan upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim melalui berbagai program yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan baik. Salah satu kebijakan yang sedang diusahakan saat ini adalah memastikan seluruh kelompok masyarakat miskin diikut sertakan dalam program jaminan kesehatan nasional dengan target 100% kepesertaan. Saat ini capaian kepesertaan sudah mencapai 98% dan diupayakan selesai pada bulan Agustus ini agar seluruh masyarakat Kabupaten Jombang dapat terlindungi oleh layanan JKN.
Selanjutnya, penanganan stunting di Kabupaten Jombang menunjukkan perkembangan yang positif berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Prevalensi stunting dalam rentang tahun 2019 sampai dengan 2024 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022, prevalensi stunting turun menjadi 8,39%. Dan pada tahun 2023 turun lagi menjadi 6,29%. Pada bulan April 2024, prevalensi stunting bahkan tercatat rendah, yaitu sebesar 5,85%. Hal ini mencerminkan kinerja baik dari tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Jombang yang telah melakukan pendekatan komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan kehamilan, pemantauan kesehatan ibu hamil, hingga pemberian bantuan makanan bergizi bagi anak usia sekolah. Kabupaten Jombang juga tidak terlepas dari dampak inflasi, yang pengendalian inflasi daerah Kabupaten Jombang secara rutin memantau indeks harga pangan untuk mengendalikan laju inflasi. Pada minggu pertama Agustus, IHP Kabupaten Jombang tercatat min 0,96%. Menurun daripada minggu keempat Juli sebesar 1,45%. Untuk menekan inflasi, pemerintah Kabupaten Jombang menerapkan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kebijakan jangka pendek mencakup stabilitas harga bahan pangan pokok, terutama pada pada 20 komoditas utama seperti beras, cabai, minyak goreng, dan daging. Kebijakan jangka menengah dilakukan melalui gerakan pangan murah yang menjual bahan pangan berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Sedangkan kebijakan jangka panjang berfokus pada proteksi yang memastikan proses suplai dan demand bahan pangan pokok berjalan dengan lancar. Pemerintah Kabupaten Jombang juga aktif dalam upaya menyelamatkan aset yang mangkrak melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan pengambil alihan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti Ruko Simpang 3. Sebagai masyarakat Jombang, kita harus mendukung produk-produk lokal dengan cara membeli dan menggunakan hasil pertanian maupun produk UKM setempat. Jangan sampai kita dijajah oleh bangsa sendiri dalam bentuk ketergantungan pada produk luar. Semua upaya ini adalah manifestasi dari rasa cinta tanah air. Setiap individu memiliki peran yang berkontribusi sekecil apapun sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan demikian, kebebasan dan kemerdekaan sejati bagi masyarakat Kabupaten Jombang dapat kita rasakan dan nikmati bersama. Para peserta upacara yang berbahagia, tema Nusantara Baru Indonesia Maju yang diusung tahun ini menggambarkan transisi penting yang sedang terjadi di Indonesia. Bukan hanya tentang perpindahan ibu kota negara, tetapi juga tentang perubahan kepemimpinan bangsa dan negara kita yang menjadi simbol persatuan seluruh masyarakat Indonesia. Ibu kota negara yang baru adalah tonggak sejarah yang dibangun oleh putra-putri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita patut berbangga dan turut mendukung pembangunan ibu kota negara yang baru agar dapat mewujudkan cita-cita bersama, yakni pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, dan membuka peluang untuk tumbuh bersama demi menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Akhir kata, marilah kita semua bersama-sama mengucapkan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah kita raih dan mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan kepada kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita
sebagai warga negara yang baik. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jombang 17 Agustus 2024. PJ Bupati Jombang ditandatangani Dr. Andes Teguh Narutomo MM. Demikian sambutan dari Pak PJ Bupati. Saya atas nama pimpinan di wilayah kecamatan juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya, baik yang terlibat dalam merayakan kegiatan di tingkat RT, RW, desa, bahkan di tingkat kecamatan, sehingga pelaksanaan kegiatan peringatan HUT kemerdekaan hari ini bisa semakin meriah dari beberapa tahun yang lalu. Harapan saya untuk tahun ke depan banyak kegiatan-kegiatan, sehingga kegiatan dalam momen 1 tahun ini bisa kita rayakan lebih meriah lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Pak!